pertama itu cobanya ke Kairo, targetnya ke Kairo, cuma nggak dapat, tapi lulusnya di. Katakan Sahih ada 5 syaratnya. Hadis yang dikatakan Sahih itu ada 5 syarat itu. ini. Saya nggak pulang ketika itu, memang niatnya 2. Pertama dapat haji gratis, alhamdulillah dapat Madinah itu bang, kan bergengsi itu kan, dan tentunya bersaing dengan beberapa pesaing yang lain lah dari kawan. Dari sana bukan Enggak, Indomie. Membedakan hadis itu gimana Pak Ustaz? Apakah gimana dia misalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kembali lagi pada hari ini kita podcast MBTV Muhammadiyah Binjai TV, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yang mana dia sudah malang melintang dalam dunia perdakwahan di Muhammadiyah Kota Binjai. Alhamdulillah hari ini kita undang di sini di podcast Muhammadiyah Binjai TV, berkemajuan dan mencerahkan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Rian Syahputra LC MAG. Selamat datang Ustadz. Mana? Ya. Sehat? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah baik, cerah hari ini. Cerah. Alhamdulillah. Oke, perlu diketahui Ustadz Rian Syahputra ini merupakan alumni dari Universitas Madinah ya Ustadz ya? Iya baik, Universitas Madinah. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya juga di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang alhamdulillah baru selesai Ustaz ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang gelarnya MAG. Muhammad Rian Syahputra LCMAG. Wah, luar biasa. Ustadz Rian Syahputra ini juga diamanahkan juga, alhamdulillah sudah diamanahkan sebagai sekretaris Majelis Tarjih Ustaz ya. Iya, alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai. Sesuai dengan ilmunya, yang mana Ustadz telah menyelesaikan studi S1 jurusan hadis. Dan oke, kita akan banyak berbincang-bincang nih dengan Ustadz Rian. Jadi Ustadz Rian, Ustadz Rian kan tamat di Madinah ya, S1-nya. Madinah. Iya. Gimana prosesnya tuh Ustadz? Jadi memang kalau kita kuliah di Madinah itu bang, kan bergengsi itu kan, dan tentunya bersaing dengan beberapa pesaing yang lain lah dari kawan-kawan yang lain. Jadi 2012 saya tamat di pesantren SMA. Kemudian itu tidak langsung ke Madinah bang, tidak langsung ke Madinah dulu dia. Enggak. Jadi pertama kali saya kenal tuh beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Oh, berarti dia ke Al-Azhar. Al-Azhar dulu saya coba. Kemudian qadarullah memang nggak lulus. Oh, di Al-Azhar nggak lulus. Pertama berarti Ustaz tes di Al-Azhar dulu Al-Azhar gitu. Mesir nggak lulus. Iya. Terus? Tapi ya memang ada hikmah di balik duka ya bang ya. Ya alhamdulillah gitu. Jadi tidak lulus. Kemudian saya coba kuliah di Abu Ubaidah Medan. Berarti udah sempat kuliah di Abu Ubaidah dulu. Udah sempat. Tapi di situ cuma di 2 bang. Jadi setahun aja bang, 2012 tamat pesantren, 2013 tamat Abu Ubaidah. Kemudian disitulah dengar ada beasiswa ke Madinah dari ketika itu pimpinan pondok Buya Supriyadi, dan bertemu juga dengan Ustadz Ramdhani. Alhamdulillah setelah itu coba mendaftar, dan alhamdulillah 2014-nya diterima. Jadi setahun pengumumannya, 2013 lulus. Kemudian dapat informasi ada beasiswa ke Madinah. Kemudian daftar lulus ke Madinah. Lulusnya setahun bang, pengumumannya itu setahun kalau Madinah. Iya, jadi itulah salah satu bentuk kesabaran lah, ikhtiar gitu kan, bagi yang pengen daftar ke Madinah itu. Seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi setelah itu di Madinah proses itu beasiswa full gitu. Iya. Ada tambahan biaya sendiri atau gimana? Jadi di Madinah ini alhamdulillah full beasiswa. Full beasiswa semuanya.
Tiket pesawat pun diberikan. Tiket pesawat juga Alhamdulillah, diberikan. Waduh. Paling pun Bang, ketika 2014 dinyatakan lulus, itu kan ada pemberkasan ya, pemberkasan seperti paspor, ya, kemudian penerjemahan ijazah ke bahasa Arab. Nah, itulah ya kira-kira yang kita keluarkan lah dari budget kita. Jadi berkas seperti ijazah SMA, kemudian transkrip nilai itu diterjemahkan di penerjemah. Diterjemahkan dulu gitu. Diterjemahkan di penerjemah tersumpah di Jakarta. Kemudian setelah itu ya ada pemberkasan, sehingga semua berkas itu ada 9 berkas itu dapat 3 leges dari 3 kementerian. Setelah itu baru dinyatakan formal lah atau diakui lah secara kenegaraan berkas-berkas kita itu. Ya seperti itu lah. Barulah kita bisa masuk ke Universitas Madinah. Islam Madinah. Universitas Madinah apa namanya, Ustaz? Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah. UIM. UIM ya. UIM. Kalau di Medan UIN. Kalau di Medan ini UIM Madinah. Berarti Universitas Islam Madinah. Oke. Iya, alhamdulillah. Selama di Madinah itu berapa tahun, Ustaz? Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. S1. Sama lah macam di Indonesia ya biasa. Iya, kalau jadi S1 itu 4 tahun. 4 tahun dan perkuliahannya pun sama. Jadi nggak kaget kita. Awalnya memang Bang, seperti kita ini kan pingin ke daerah baru, adalah rasa cemas, itu kan khawatir. Tapi toh ternyata sampai sana semua sama seperti di Indonesia. Sama, maksudnya mata kuliahnya biasa kan kita di sini kalau misalkan satu hari itu ada 2 mata kuliah, terus selesai, kemudian besoknya lagi lanjut 2 mata kuliah lagi, seperti itu. Iya, jadi kalau mata kuliah mungkin satu hari ada 4 ya. Satu hari 4 atau 5 seperti itu. Itu full, 1 minggu itu full? Enggak, Senin sampai Jumat saja. Maaf, Sabtu sampai Kamis, maaf. Sabtu sampai Kamis. Liburnya 2 hari, Jumat. Maaf, Ahad sampai Kamis. Ahad sampai Kamis. Ya. Berarti liburnya Jumat Sabtu, iya. Jumat Sabtu libur. Jumat Sabtu. Ya, seperti biasa. Berarti bagi yang mau kuliah di Madinah ini sangat bermanfaat nih ilmu yang diberikan oleh Ustadz Rian Syahputra. Nah, kemudian selama di Madinah ini Ustadz, apa suka duka yang Ustadz alami, Ustadz rasakan selama di Madinah, kira-kira gimana itu? Jadi cerita tentang dukanya dulu Bang, baru cerita dukanya dulu gitu. Iya. Oke, siap. Dukanya tentunya pertama sekali itu pisah dari keluarga ya. Pisah dari keluarga. Karena kan jarak Binjai Madinah itu ribuan kilometer. Bukan 100 kilometer lagi. Nggak macam dari sini ke Medan. Nggak macam sini ke Medan. Kita bisa apalah ya kan, bisa pulang hari. Ini negara berbeda dan nyebrang lautan. Jadi tentunya berpisah dengan keluarga, terutama orang tua itu termasuk salah satu duka lah, gitu kan, yang dirasakan ketika itu. Itu sekarang sukanya nih yang banyak. Baik, sukanya banyak sekali, alhamdulillah. Yang pertama tentunya yang diharapkan kita semua kaum muslimin itu bisa haji, Bang. Oh, bisa haji langsung. Iya, itu alhamdulillah sekali lah. Maksud saya begini, karena kan kita tinggal di Arab Saudi ya, tepatnya di kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ punya kesempatan besar untuk berhaji. Ya, kalau misalnya dari Binjai ingin berhaji itu kan harus menunggu kuota lah, katakanlah seperti itu kan. Kalau di sana tentunya ikut regulasi sana dan ya bisa berhaji gitu, Bang. Memang dibatasi 5 tahun sekali ya di sana kan, tapi ya alhamdulillah itulah yang nikmat yang tentunya termasuk besar yang saya rasakan selama kuliah di sana. Kemudian di sana juga bisa kuliah ya, beasiswa itu kan nikmat juga, Bang. Oh iya. S1 gratis, kuliah beasiswa gratis dibayar. Itu tadi Ustaz sebelumnya haji itu memang dari universitasnya atau pribadi tuh yang di sana? Jadi kalau hajinya tuh alhamdulillah bukan dari universitasnya. Tapi di sana itu ada Muhsin Al Dermawan. Nah, jadi di sana itu ada satu bank namanya Bank Ar-Rajihi. Ini cerita pribadi ya, Bang ya. Jadi Bank Ar-Rajihi itu memang punya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi.
beliau tuh memang tiap tahunnya itu menghajikan para mahasiswa bahkan tenaga kerja di luar Saudi ya, di luar itu yang warga mereka. yang non misalkan tidak warga Arab Saudi juga Iya. itu memang prioritas mereka gitu. Iya, mereka cari bahkan. Jadi 2017 saya nggak pulang. Ketika itu memang niatnya dua. Pertama dapat haji gratis, alhamdulillah dapat bisa menunaikan haji gratis. Kemudian kedua ikut daurah tahfiz di Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Alhamdulillah dua-dua tercapai. Nah, itu dia bang. Kemudian di sana enaknya lagi kita kuliah gratis tadi kan. Kemudian kita dapat apa ya? Kalau bisa dikatakan tuh uang saku per bulan. Uang saku, dapat uang saku per bulan lagi. Per bulan. Itu dari kampus, dari Universitas Islam Madinah ya. Itu berapa itu? Ya kantong mahasiswa. Kantong mahasiswa lah. Kalau bisa disebut ya tentunya untuk apa ya, untuk jajan lah ya. Iya, jajan lah Jajan di seperti sana itu. lah ya. Iya, untuk jajan di sana. Beli seperti mie itu. apa Indomie Bangladesh ya. Iya. Indomie Bangladesh dari sana bukan? Bukan. Enggak, Indomie enggak. Seperti itulah. Oke. Kemudian gini Ustadz, kan itu tadi udah cerita suka dukanya. Jadi Iya. untuk syarat yang utama yang perlu dipersiapkan lah untuk bisa mendapatkan beasiswa yang yang memang sangat sangat luar biasa ini. Kira-kira apa aja syarat pertamanya, syarat prioritas yang harus dipersiapkan oleh generasi penerus Ustadz lah selanjutnya. Jadi kalau syarat itu kan formalitas ya, artinya pasti ada di situ ijazah SMA, transkrip nilai. Tapi sebelum itu semua niat bang. Nggak, maksud saya itu kan secara administrasinya, maksudnya Administrasi, ya. secara skillnya, skillnya misalkan baik. apakah kita harus hafiz Hafiz. 30 juz kah, kemudian hafal hadis lagi ya, Hafal hadis. itu kira-kira gimana? Oh, jadi syaratnya umum saja, bisa berbahasa Arab. Pertama bahasa sehari-hari, Arab. sehari-hari karena tentunya itu kan membantu proses belajar di sana lah, kuliah di sana kan, bahasa Arab. Kemudian hafalan juga dipentingkan, ditanya ketika daftar. Namun tentunya tidak ada skala prioritas. Maksud Berarti saya, tidak mesti 30 juz. tidak mesti 30 juz seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman itu yang hafalannya tuh ya biasa saja. Sebutlah 2 juz, 5 juz. Ketika daftar ya alhamdulillah lulus. Ya alhamdulillah lulus. Meskipun dia hafiznya 2 juz, 3 juz, Iya. 5 juz, bisa lulus. Bisa lulus ya alhamdulillah. Nah, seperti itu dia bang. Kemudian Ustadz kan jurusan di sana, jurusan Ya, saya spesialisasinya ilmu hadis. ilmu hadis. Satunya ilmu hadis. Memang itu kita bisa kita pilih sendiri atau nanti ya ketika sudah kita secara syaratnya dilihat, kemudian baru kita diarahkan sama mereka, atau bisa kita pilih sendiri? Jadi mengenai jurusan di sana bang, kita bebas memilih, bisa pilih sendiri. Bisa milih Ya. sendiri. Tapi ada satu jurusan yang di sana tuh ya katakanlah agak ketat, jurusan Al-Quran. Al-Quran. Jurusan di sana ada jurusan Al-Quran. Jurusan Al-Quran itu dia syarat yang agak mengikatnya itu mesti hafal 30 juz mutskin. Ya mutskin, karena di jurusan Al-Quran itu belajar qiraah, tajwid, ya kemudian tafsir. Jadi memang spesialnya keluar dari sana memang betul jadi ulama tafsir seperti itu dan qiraah. Masya Allah. Jadi itu dia agak Qiraahnya itu qiraah semacam apa? Karena kan saya melihat juga ada apakah qiraah sab'ah kah? Iya. Tilawah secara lagu. Misalkan kalau di Indonesia ini kan kita paling populer itu kan secara lagu lah, qiraah, tilawah lah namanya. Ada lagu bayati, nahwan dan sebagainya. Iya. Nah, itu kira-kira di sana gimana? Nah, kalau di sana qiraah sab'ah. Qiraah sab'ahnya lebih diprioritaskan itu ke qiraah sab'ahnya. Iya, tapi kalau nada-nada seperti tilawah itu terjadi dipakai juga di sana. Nah, sekarang perbedaannya Ustadz. Perbedaan antara kuliah di Madinah dengan di Indonesia ini gimana? Jadi kalau kuliah di Madinah itu secara umum dia lebih ke sifatnya itu hafalan, baru analisis. Nah, seperti itu dia bang, hafalan kemudian analisis seperti itu.
Kalau di Indonesia ini kan hafalan penting, namun lebih ke analisis seperti itu. Itulah secara umumnya. Kemudian selebihnya sama. Kalau di sini pakai SKS, di sana pakai SKS. Pakai IP di sini kan, indeks prestasi, di sana juga pakai. Tapi bedanya kami indeks prestasi kami itu 5, Bang, bukan 4. Oh, kalau di Indonesia 4 ya, 4,0 ya. 4,0. Kalau di sana 5,0. 5,0. Itu dikonversikanlah ke rate kita lah. Maka kalau teman-teman termasuk saya yang udah lulus Madinah atau luar negeri manapun, itu pulang bawa ijazah luar negeri itu harus disetarakan. Kalau umum ke Kemdikbud kalau tidak salah, kalau kami agama ke Kementerian Agama Pusat Jakarta. Itu dia, Bang, alhamdulillah. Nah, sekarang Ustadz ngambil di S2 itu di UIN jurusan apa? Jurusan hadis juga? Iya, ilmu hadis juga. Ilmu hadis juga. Iya. Berarti S1-nya ilmu hadis. S2-nya udah. Berarti Ustadz Rian ini juga apalah sudah bisa diklaim lah ini sebagai pakar hadisnya Muhammadiyah Binjai. Jadi Ustadz, mengenai hadis saya beberapa kali ini agak sedikit bingung nih. Kan ada hadis itu kan ada yang ada tingkatannya kan, ada tingkatannya, betul. Ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, kemudian yang maudhu ya. Maudhu paling bawah. Nah, cara membedakan hadis itu gimana Pak Ustadz? Apakah gimana dia? Misalkan ada yang maudhu, ada yang sahih, kita taunya dari mana? Gimana caranya? Jadi untuk menilai hadis itu yang dinilai 2. Pertama sanadnya, kemudian matannya, seperti itu. Nah, kalau secara umum suatu hadis itu dikatakan sahih, ada 5 syaratnya. Hadis yang dikatakan sahih itu ada 5 syarat itu. Ini. Apa aja? Nah, pertama itu perawinya adil. Perawinya adil. Adil itu bukan hanya kita adil sesama kita, nggak memihak, nggak zalim dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi adil di sini lebih ke muru'ah dia, atau ke kehormatan diri pribadi dan agama yang selalu dijaganya. Nah, seperti itu. Jadi bahkan ada seorang penilai hadis dari ulama kita dahulu menolak hadis seseorang. Ditolak hadisnya ini padahal dia banyak hadis. Kenapa? Karena dia memanggil kucing. Kan kayak mana memanggil kucing tuh, Bang? Miau gitu kan. Miau push gitu kan. Datang kucing itu. Dan setelah sampai di sini nggak dikasih makanan, malah dimain-mainkan, terkesan mainkan kucing. Atau bahasa kerennya tuh PHP kucing. PHP ya. PHP kucing lah. Nah, setingkat dengan makhluk kucing lah seperti itu kan, binatang seperti itu pun di PHP itu sudah menurunkan adalahnya kalau dalam ilmu hadis. Dan itu tentunya bisa dilihat dari Kutubur Rijal ya, dari Kutubur Rijal, kitab-kitab perawi hadis seperti itu. Kemudian yang kedua, dia sanadnya harus tersambung. Nggak boleh terputus. Kayak kita nih ngomong, Bang, gitu kan. Ani ngomong sama Abang langsung, berarti bisa dikatakan Abang guru Ani. Nah, seperti itu. Nah, terkadang ada orang-orang mengaku saya muridnya Bang Zawil. Padahal jumpa pun nggak pernah. Paling pun jumpa di pengajian itu pun nggak ngomong. Itu pun cuma hanya berupa cuma selul pas-pasan gitu lah. Begitu dia ngaku murid Abang, itu kan tidak tersambung sanadnya. Kemudian perawinya tuh harus. Sanadnya kan memang betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Sahih, betul, Bang. Nah, jadi itulah. Kemudian yang ketiga, perawinya harus tamuddab, hafalannya kuat. Hafalan maksudnya? Hafalan. Jadi ketika kita bicara hadis kan bicara hafalan, gitu kan. Berarti seorang yang dikatakan dia memang hadisnya itu bisa dipercaya, maka dia harus memiliki hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat. Jadi contohnya dia memiliki 10 hadis yang dia hafal. Dia tuh bisa menjawab dan menyampaikan hadis itu dimanapun dan kapanpun, gak salah, gak keliru. Kadang kan kita ditanya, tunggu ya, maaf Bu, lupa, bentar ya. Nah, seperti itu. Dulu kayaknya aku pernah dengar. Dengar seperti itu. Gitu ya. Nah, itu sudah mengurangi tingkat hafalannya, kualitas hafalan. Jadi betul-betul para ulama hadis itu mereka tuh menjaga hafalannya. Dan itu juga PR kita sekarang, Bang ya. Kemudian yang keempat, tidak ada cacat di hadis itu. Ini banyak lah kalau cerita cacat hadis kan. Kemudian yang kelima, nggak ada syadz atau syudzuz atau
apa ya, keanehan dalam hadis itu. Nggak ada yang janggal lah. Yang janggal dalam hadis itu, dalam sanad hadis itu terutama. Nah, jadi kalau 5 syarat tadi yang disampaikan, disebutkan tadi Bang, terpenuhi kan gitu kan, maka dikatakan hadis itu layak menjadi mendapatkan predikat hadis hasan. Paling atas dia, hadis sahih paling atas. Nah, yang bedakan hadis sahih dengan hasan itu cuman di hafalan perawinya. Hafalan yang tadi itu, yang kedua, yang tiga tadi. Yang kedua tadi. Jadi kan ada 5 syarat. Salah satunya kan hafalan. Kalau hafalan perawinya itu kayak saya pernah dengar gitu kan, atau turun dia ke hasan langsung, ke hasan hadisnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dhaif, salah satu syarat dari 5 itu nggak ada dia. Seperti yang tadi kita sebutkan, dia ngaku-ngaku murid abang kan gitu kan, padahal jumpa pun enggak, pas-pasan doang. Nah, itu kan terputus sanadnya. Nggak bisa dikatakan dia murid abang, nggak bisa. Nah, seperti itu langsung dhaif, turun. Lebih rendah lagi maudhu. Maudhu ini hadis palsu Bang. Oh, palsu ya. Berarti dikatakan hadis maudhu itu hadis palsu. Kenapa? Nabi nggak pernah ngomong gitu. Oh, Diada-adakan. Jadi contohnya apa? Dulu ada ya, sebutlah sebagian pedagang itu kan, agar laku dagangannya maka dia buat hadis-hadis tentang dagangannya itu. Seperti hadis tentang bazinjan atau terong. Strategi pemasaran tapi berkodok agama, katakanlah seperti itu, dengan membawa hadis-hadis dari Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengatakan istilahnya supaya di endorse oleh Nabi supaya dagangannya itu laku gitu. Dengan hadis-hadis itu. Jadi dibuat hadis-hadis palsu. Maka sebenarnya hadis-hadis palsu ini banyak lahir salah satunya dari para tukang kisah Bang, paham ya? Artinya tukang kisah itu di zaman Nabi seperti ini. Itu kalau nggak hati-hati, bisa terbuat sendiri dengan bisa dia terucap sendiri. Itu sudah jadi maudhu itu. Itu dia Bang. Cukup sangat bermanfaat ini hadis. Ada gimana kita bisa membedakan hadis ini? Karena kan sekarang kan banyak Ustadz hadis-hadis yang tingkatannya itu memang perlu hadis-hadisnya itu perlu dicek lah, ada di tingkatan mana gitu. Jadi supaya kita ini kan mempercayai hadis yang kalau bisa itu ya hadis yang sahih tadi. Oke, Ustadz, yang terakhir nih, kita nggak terasa nih udah hampir berapa menit Pak Yopi? Ini ada kameramennya Pak Yopi Yolanda. Insyaallah. Oke. Lanjut. Kalau silahkan minum dulu. Ini kita dapat sponsor nih dari Air Barokah ya Bang. Air Barokah. Ini produk dari pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu. Pesantren kita Bang. Pesantren kita. Ya Bang, minum ya. Bismillah. Luar biasa ini Air Barokah. Mudah-mudahan membawa berkah untuk yang minumnya. Alhamdulillah. Amin. Oke Ustaz, terakhir. Kira-kira program lah, ancang-ancang Ustaz lah untuk Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Binjai ini ke depan. Jadi bicara tentang program Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Binjai ke depan ini, tentunya banyak Bang. Salah satunya yang kita buat itu, tentunya sebenarnya ini kita akan berkoordinasi dengan Ketua Majelis Tarjih dulu kan, Ustaz Ramdhani. Ketuanya siapa? Ustaz Ramdhani lah. Ustaz Ramdhani kita tunggu nih. Ustaz Ramdhani hadir di sini ya. Betul, harus Bang. Kita tunggu hadir di sini. Betul. Okay. Nah, jadi akan membuat pengajian lah seperti itu, baik di tingkat cabang lah seperti itu, atau mungkin sampai ke ranting. Nah, itu dia membahas tentang hal-hal tarjih Bang di Muhammadiyah ini, seperti itu. Berarti udah ada lah ancang-ancang kira-kira apalah yang akan dibuat oleh Majelis Tarjih ini, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terakhir Ustadz, untuk Muhammadiyah Binjai TV nih, apa harapannya? Jadi tentunya harapan kita sebagai anggota Muhammadiyah ini, saluran MBTV ini, Muhammadiyah Binjai TV yang berkemajuan dan mencerahkan ini amat sangat bermanfaat. Harus diisi dengan seluruh elemen Muhammadiyah Kota Binjai lah Bang, baik dari pimpinan Muhammadiyahnya, kalaupun perlu Aisyahnya juga Bang, atau ortom-ortomnya lah seperti kata Pak Ketua kita
Ustaz siapa? Ustaz Juredi ya? Ustaz Juredi. Juredi kemarin dia baru tampil di sini. Iya. Latihan saya. Kita sambut hari ini. Baik. Memang ada giliran, Bang. Nah, jadi harus dimanfaat sebaik-baiknya lah, Bang. Apapun itu, terutama yang berkenaan tentang organisasi kita gitu kan, itu harus ditampilkan. Karena memang ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Juredi tadi. Sekarang dakwah itu tidak cukup dengan panggung ke panggung, artinya mimbar ke mimbar, harus melalui media lah. Karena itu ya kita harus mendukung lah secara aktif saluran channel kita nih, MBTV Muhammadiyah Kota Binjai. Itu dia, Bang. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mungkin ini aja yang kita bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini tentunya sangat bermanfaat bagi pribadi saya juga gitu kan, tentunya pada pemirsa Muhammadiyah Binjai TV. Ustadz terima kasih, Ustadz Muhammad Rian LCMAG, nggak salah kan? Nggak salah. Rian Syahputra LCMAG. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.